Nah, kalau kamu lagi cari instrumen investasi yang aman, returnnya menyenangkan karena menurut saya returnnya oke, stabil dengan jangka waktu menengah, maka video ini cocok sama kamu karena kita bakal berkenalan dengan reksadana obligasi baru yang ada di aplikasi Bibit, yaitu adalah reksadana obligasi BNI AM Short Duration Bond Index kelas R1. Nah, jadi kita langsung saja munculin aplikasi Bibit saya di samping ya, udah muncul ya. Nah, biasanya seperti biasa saya akan update dulu portofolio saya teman-teman ya. Nah, untuk pasar uang seperti biasa naiknya stabil ya, nggak ada masalah, harusnya hanya 0,39%. Lanjut lagi ke obligasi. Nah, obligasi ini ada Sukor Invest Stable Fund sudah plus 4% dan Sukor Invest Syariah Sukuk Fund juga sudah plus 4%. Menariknya di bawah saya sudah ada obligasi negara FR0097. Nah, di sini dapat kita ketahui teman-teman, apabila kita melakukan DCA ya pada FR0097 yang seperti saya lakukan, itu dia nggak gabung teman-teman. Jadi kalau misalnya ada 10 kali pembelian, berarti ada 10 kali FR0097 ini meruntun sampai ke bawah ya teman-teman ya. Lanjut lagi ke reksadana saham. Seperti yang teman-teman ketahui, ada perubahan yang sangat besar pada reksadana saham yang saya miliki, di mana saya sudah menjual BNI AM IDX 30 saya dan menjadikannya BNP Paribas Sri ke hati ya. Ini posisinya sekarang plus 0,32% dan ini adalah posisi di mana reksadana saham BNI AM Index 30 saya dijual dan saya switch ke BNP Paribas Sri ke hati ya. Jadi ada perubahan portofolio, tetap saya infokan kepada teman-teman, dan ini untuk reksadana campurannya plus 1,96%. Langsung saja kita melihat mengenai saham pula. Reksadana obligasi baru, yaitu ada di ini ada di paling atas ya, terakhir BNI AM Short Duration Bond Index kelas R1. Ini sempat saya lihat-lihat. Nah, kita langsung saja lihat dari pendatang baru reksadana obligasi ini. Kalau di Bibit sendiri, dia bahkan belum sampai 1 tahun ya grafiknya ya, yaitu year to date. Kalau kita pakai all ya, ini paling terakhir, ini paling buntut di berapa ya? Ini kisarannya di November 2022. Berarti November 2022, November 2023. Oh ya, memang belum setahun ya berarti. Kalau untuk pergerakannya dari November sampai Mei 2023 ini, dia sudah plus 5,91%. Ya, untuk reksadana obligasi ini. Kalau untuk year to date-nya dia plus 3,71%. Seperti itu teman-teman. Dari lihat grafik all-nya ini kelihatan naiknya stabil cenderung naik ke atas. Itulah kenapa saya bilang ini rekomennya cocok untuk bagi kamu yang cari investasi yang aman ya. Kenapa aman nanti akan dijelaskan lebih detail lagi, karena selain NAV-nya saja kita melihat ini loh pergerakannya ya, dari naik habis itu ini di sini kan naik, dari sini naik stabil naik. Nah, ini yang paling demen ya, investasi yang stabil dengan return yang juga pasti menarik ya, yaitu sekitar year to date-nya itu untuk halnya yaitu 5,91%. Nah, lanjut lagi, ini adalah grafiknya ya yang belum sampai 1 tahun ya. Setelah NAV tentu kita lihat ingin apakah banyak orang yang tertarik akan reksadana obligasi baru ini dengan melihat AUM-nya. Wow, teman-teman, dapat kita lihat bahwa AUM-nya rupanya mengalami penurunan dari 336 miliar turun sampai 100 miliar, turun lebih dari 50-an% ya teman-teman, 67% ya. Ya, sangat aneh ya, kenapa produk sebagus ini malahan NAV-nya turun AUM-nya turun agak dalam. Teman-teman coba tulis di komentar ya teman-teman ya, 1 November ke 1 Desember, tapi kita lihat NAV-nya di 1 November apakah juga mengalami keanjlokan ya. 1 November berarti di kisaran sini ya teman-teman ya, tapi malah NAV-nya mengalami kenaikan, bukan mengalami penurunan ya, benar kan? Ini dari 1 November ke 1 Desembernya turun NAV-nya, namun untuk secara portofolio NAV-nya ini kan dari November kan, ini Desembernya ke sini tuh, dia malahan mengalami kenaikan, bukan mengalami penurunan untuk NAV. AUM turun, NAV naik, kok bisa kayak gitu teman-teman? Ada yang tahu nggak? Coba tulis di komentar. Lanjut lagi ya teman-teman ya, kita melihat ada yang sangat mencengangkan kalau saya kasih tahu teman-teman, dan teman-teman pasti bilang, wow kok bisa gitu. Nah, ini adalah dimana expense rasionya itu 0%, teman-teman lihat sendiri, expense rasionya 0%. Kalau menurut saya ini gila banget ya, expense rasio kok 0%, berarti dia tidak ada menarik biaya admin apapun terhadap kita para investornya. Saya cenderung melihat karena ini dia akan top holdingsnya yang bakal kita bahas saja ya, kenapa expense rasionya bisa 0%.
Lanjut, ini minimum pembeliannya 10.000 saja, murah banget. Dengan 10.000 sudah bisa dapat reksadana obligasi baru ini, BNI AM Short Duration Bond Index ya. Lanjut lagi, komisi pembelian dan komisi penjualannya nggak ada, juga nggak ada syarat-syarat holding period, exit period dan sebagainya, aman teman-teman. Jadi itulah kenapa saya bilang cocok untuk yang aman, returnnya stabil, malahan sangat menggiurkan dengan jangka waktu menengah ya. Lanjut lagi, kita agak ke bawah setelah minimum pembelian, kita lihat untuk alokasi asetnya. Nah, obligasi pemerintah 92%, kas dan depositonya 8%. Nah, teman-teman lihat top holdingsnya ini adalah FR 0095, FR 0081, FR 0056, dan FR 0084. Kemudian dia ada deposito Bank Standard Chartered ya. Menurut saya, kenapa expense rasionya bisa 0% seperti yang disebutkan di awal, itu karena dia hanya memiliki FR saja. Jadi kalau dana yang masuk dia belikan FR, dana yang masuk dia belikan FR, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya tidak memerlukan analisa khusus atau tidak perlu diperlukan staff ataupun orang yang ahli dalam memaintain reksadana ini, menurut saya ya. Karena top holdingsnya saja hanya FR. FR apa sih? Dia mungkin ya nggak terlalu seribet reksadana obligasi korporasi ataupun reksadana saham ya. Jadi dia sangat gampang karena belinya FR. Hold saja sampai jatuh tempo, itu sudah nggak ada resiko dari capital loss-nya. Benar kan teman-teman kan? Nggak salah kan? FR juga ada diperdagangkan di Bibit. Kita lihat FR 0095 kayaknya ada, 8184. Kita coba lihat apakah ada. 958184. Oke, 81 ada, ini yieldnya 5,48%, tidak heran tadi dia plusnya juga 5%-an kan. Dengan kupon 6,5%, 81, 84, 95. 95 yaitu yieldnya 5,88% dan untuk kuponnya 6,375% ya. Ya, apakah ada FR lainnya lagi? 96 tadi ada nggak ya? Saya lupa tuh. Ini yieldnya 6,3%, kuponnya 7% ya. Ini untuk yang FR 96. Kalau punya saya FR 97 ya. Ini kok balik lagi ke obligasi FR-nya. Kita balik lagi ke reksadana BNI AM Short Duration-nya. Tadi sampai top holdingsnya ya 95 ya. Terakhir dia ada 95, tadi kita udah bahas kan. 95 dan kemudian deposito Bank Chartered ya teman-teman ya. Kemudian mari kita masuk ke fund fact sheet-nya. Untuk fund fact sheet kita yang paling terakhir, kita lihat bagaimana. Yaps, ini dia fund fact sheet-nya. Nah, untuk fund fact sheet-nya kita bisa lihat kinerjanya memang belum 1 tahun ya. Ini kinerja reksadananya 6 bulan yaitu di 5,73% ya teman-temannya. Benchmarknya 5,36%. Nggak begitu jauh, tapi dari lihat grafiknya sangat menarik terlihatnya ya teman-temannya. Perkembangannya cukup stabil naik. Di sininya enaknya fund fact sheet-nya dia kasih tahu berapa persen kepemilikannya tuh, lihat teman-teman. FR 0095 44,36%, FR 0081 22,22%, FR 0056 20,87%, FR 0084 5,03%, dan deposito Bank Standard-nya itu 4,9% ya. Jarang ada reksadana yang memberikan persentase kepemilikan portofolionya pada fund fact sheet. Ya, kalau untuk ini resikonya juga pendapatan tetap menengah ke bawah ya untuk resikonya. Ini saja untuk fund fact sheet-nya. Ya, kalau untuk reksadana obligasi reviewnya nggak susah-susah amat, terutama yang untuk kepemilikannya gede di obligasi pemerintah ya teman-teman ya. Lanjut lagi masuk ke aplikasi Bibitnya. Yap, teman-teman, ini untuk BNI Short Index-nya. Nah, teman-teman, sekilas saja kita ngomongin soal BNI AM Short Duration Bond Index ini yang baru meluncur di Bibit ya. Nggak banyak yang bisa saya bahas karena ini menurut saya sangat simpel dari jenisnya, kepemilikan yang dia miliki ya. Jadi nggak terlalu perlu kita terlalu selam mendalam untuk melihatnya ya. Oke, jadi kalau itu bagaimana kesimpulannya setelah sekilas kita ngebahasnya, maka kita dapat menarik kesimpulannya. Ini merupakan reksadana obligasi dengan return yang menarik, itu poin pertamanya ya, otomatis ya. Kemudian ya teman-teman, ada yang perlu diperhatikan yaitu reksadana yang tidak ada cost-nya atau expense ratio hanya 0. Tadi juga udah disebutkan kita kenapa dia bisa 0, itu mungkin salah satunya ya. Lanjut lagi, reksadana obligasi ini menurut saya lebih aman karena top holdingsnya teman-teman bisa lihat sendiri itu semua FR ya. Sisanya itu hanya deposito. Jadi menurut saya ini lebih aman karena kepemilikannya gede di obligasi pemerintah.
Kemudian poin berikut kesimpulannya yaitu teman-teman mungkin sekilas tadi tidak nampak, tapi mari kita lihat bahwa FR yang dimiliki ini adalah obligasi pemerintah yang jangka atau tenornya itu pendek. Kita kasih contoh OFR 009581 ya, yang tadi 958184 ada di bibit ya kalau nggak salah ya, 958184. 81 ini jatuh temponya 2025 ya, bentar lagi ya, 2025 berarti sekitaran 2 tahun lagi ya. 8184 tidak ada, 95 ini jatuh temponya 2028, 3 tahun lagi. Lumayan panjang Kyung. Coba kamu lihat yang 97 yang saya miliki ini 2043, 20 tahun lagi. Ya, jadi FR yang dia miliki juga tenornya lebih pendek. Ini harapannya ya harganya nggak terlalu volatil karena sudah menjelang jatuh tempo yang akan menuju ke 100%. Jadi mereka hanya menikmati kuponnya saja seperti itu ya, sehingga ini lebih nggak volatil karena tenornya lebih pendek. Nah, jadi kita tarik saja kesimpulan besarnya bahwa reksadana ini, reksadana mana tadi ini ya? Reksadana BNI AM Short Duration Bonds Index kelas R1 ini ya cocok bagi kamu yang mencari investasi jangka menengah dengan return yang tinggi menurut saya untuk kelasnya ya, tinggi untuk kelasnya ya, dan tinggi untuk reksadana pasar uang ya otomatis ya. Jadi ini juga returnnya tinggi dan pastinya dia aman dan lebih stabil. Ya, jadi kalau kamu karakternya sama, oh saya cocok nih, berarti saya cocok untuk BNI AM Short Duration Bonds Index ini. Karena dimulai dari 10.000 saja. Nah, jadi bagaimana teman-teman, apakah tertarik untuk investasi reksadana obligasi BNI AM Short Duration Bonds Index kelas R1 ini? Jika memang tertarik, teman-teman bisa download aplikasi Bibitnya di Play Store maupun App Store, dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di atas ini biar dapat cashback 25.000 teman-teman. Terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Bila ingin melanjutkan episode berikutnya, mungkin teman-teman boleh nonton video yang gini. Dan apabila teman-teman penasaran dengan video-video saya berikutnya, teman-teman boleh subscribe saya di sini. Dan nantikan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.